selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan menyelami topik yang kelihatannya sudah sering kita dengar ya, kemiskinan anak. Betul, tapi sumber-sumber yang Anda berikan, ini mulai dari catatan kuliah, studi global yang berjalan belasan tahun, sampai laporan penelitian, kayaknya mengajak kita untuk melihatnya dari sudut pandang yang baru banget. Benar, jadi misi kita hari ini. Kita mau cari tahu sih, jadi anak yang tumbuh dalam kemiskinan itu sebenarnya seperti apa rasanya? Ini bukan cuma soal kurang uang kan, tapi soal pengalaman hidup mereka. Tepat. Dan kita juga akan uji, apa benar stereotip tentang keluarga miskin yang sering kita dengar itu? Oke, ayo kita mulai. Boleh. Mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan yang paling mendasar, yang juga diangkat di salah satu catatan kuliah dari Dr. Stella Oluwaseun. Apa itu kemiskinan? Nah, ada cerita menarik di sana. Seorang mahasiswanya di Inggris pernah dengan percaya diri bilang, di negara maju seperti Inggris, kita tidak punya kemiskinan. Saya paham sekali maksudnya. Karena bayangan saya dan mungkin banyak dari kita, kalau dengar kata miskin, itu langsung terbayang kondisi yang sangat ekstrim kan? Betul, yang paling parah. Kayak kelaparan atau tidak punya rumah sama sekali. Mungkin itu yang ada di kepala mahasiswa tadi. Tepat, dan pandangan umum itu yang coba dibedah. Ada dua konsep utama di sini. Yang pertama adalah kemiskinan absolut. Ini persis seperti yang Anda bayangkan tadi. Yang hidup mati itu ya? Betul, kondisi di mana seseorang tidak punya sumber daya mendasar untuk bertahan hidup. Makanan, air bersih, tempat tinggal. Oke, itu jelas. Lalu yang kedua? Nah, yang kedua ini yang sering terlewatkan. Kemiskinan relatif. Ini kondisi di mana seseorang tidak mampu mencapai standar hidup yang dianggap normal di masyarakatnya. Maksudnya gimana tuh? Contoh yang diberikan di catatan itu kena banget. Sebuah keluarga di Inggris yang tidak mampu membayar biaya studi tur sekolah anaknya. Wah, jadi anaknya punya makanan, punya rumah, tapi dia satu-satunya di kelas yang tidak bisa ikut. Persis. Itu bukan lagi soal fisik ya, tapi soal tersisih secara sosial. Rasanya pasti berat sekali. Tepat. Ini soal partisipasi, soal markabat. Nah, ini nyambung ke konsep berikutnya yang lebih komprehensif dari studi Young Lives, yaitu kemiskinan multidimensional. Oke. Di sini, cara pandangnya melampaui sekedar uang. Kerangka ini melihat kemiskinan dari banyak sisi. Apakah seorang anak punya akses ke makanan bergizi, air bersih, sanitasi, pendidikan, layanan kesehatan? Gambaran jadi jauh lebih utuh. Oke, jadi kita sudah paham kalau kemiskinan itu bukan cuma soal uang di dompet. Nah, salah satu sumber yang Anda berikan, studi Young Lives itu, kan mengikuti ribuan anak selama belasan tahun. Apa yang mereka temukan? Studi ini memang fenomenal. Mereka mengikuti 12.000 anak di 4 negara, Ethiopia, India, Peru, dan Vietnam, sejak bayi hingga dewasa. Wow, lama sekali. Betul. Karena itu, kita bisa lihat perubahan antar generasi. Dan salah satu cerita yang paling mewakili adalah kisah Lata dari sebuah desa di India. Lata ini salah satu anak yang diikuti studinya. Betul. Sumber Anda menceritakan dengan detail bagaimana kehidupan ibunya Lata. Bayangkan, ibunya tumbuh di rumah tanpa listrik, harus jalan jauh tiap hari ambil air dari sumur, dan menikah sangat mudah. Lalu bagaimana dengan Lata? Hidup Lata sangat berbeda. Di rumahnya sudah ada keran air dan listrik, dia bisa sekolah lebih lama dari ibunya, dan punya suara yang jauh lebih besar dalam menentukan masa depannya. Ada perubahan besar ya? Besar. Ada kutipan dari ibunya yang sangat menyentuh. Dia bilang, dia Lata tidak mengalami penderitaan dan rasa sakit seperti yang saya alami. Wow, itu lompatan yang luar biasa hanya dalam satu generasi. Artinya ada kemajuan yang nyata ya? Sangat nyata. Dan ini bukan hanya cerita Lata. Datanya pun mendukung. Salah satu indikatornya tinggi badan. Rata-rata, anak perempuan dalam studi ini tumbuh lebih tinggi dari ibu mereka. Oh iya? Di Peru, angkanya spesifik, 4,6 cm lebih tinggi. Itu menunjukkan perbaikan nutrisi dan kesehatan yang signifikan. Itu kan terdengar optimis sekali. Tapi apakah kemajuan ini dirasakan semua orang? Saya ingat ada frase di sumber Anda, gelombang pasang yang tidak mengangkat semua perahu. Pertanyaan Anda tepat sekali. Itulah inti masalahnya. Kemajuan itu ada, tapi sangat tidak merata. Studi ini menyoroti dua kesenjangan besar. Pertama, kesenjangan antara kota dan desa. Oke. Secara umum, anak di perkotaan memang lebih sejahtera dan punya akses layanan yang lebih baik. Tapi pasti ada tapinya kan? Tentu, hidup di kota bukan berarti semua masalah selesai.
Ada kisah Carmen dan Luz di Peru. Mereka punya akses sekolah yang lebih baik, tapi mereka juga cerita tentang rasa tidak aman, sampah menumpuk, dan sanitasi yang buruk. Jadi tantangannya beda, tapi sama-sama nyata. Oke, itu kesenjangan pertama. Yang kedua apa? Kesenjangan kedua adalah kesenjangan sosial. Ini lebih rumit. Kemiskinan seringkali tumpang tindih dengan identitas sosial. Misalnya di Vietnam, anak-anak dari etnis minoritas secara konsisten tertinggal. Jadi bukan cuma soal lokasi ya? Bukan. Di India, anak-anak dari kasta terjadwal menghadapi rintangan yang lebih berat. Jadi, meskipun ekonomi nasional naik, perahu mereka seolah-olah punya beban pemberat. Ini nyambung ke satu stereotip yang sering banget kita dengar kan? Anggapan kalau orang miskin itu ya miskin karena nggak bisa ngatur uang atau perilakunya beda. Sumber berikutnya ini Fair Shares and Families. Dari Inggris sepertinya menantang itu abis-abisan. Betul sekali. Laporan ini benar-benar membongkar mitos itu dengan data. Salah satu temuan mereka yang paling menarik adalah konsep jaringan stakeholder. Stakeholder maksudnya? Jadi, anak-anak, kaya atau miskin, itu dapat sumber daya bukan cuma dari orang tua. Ada kakek nenek, paman, bibi, teman-teman. Tunggu, jadi ini bukan cuma soal minta uang ke ayah atau ibu. Semua anak kaya atau miskin ternyata bergantung pada jaringan yang lebih luas ini. Persis. Perilaku mengandalkan jaringan itu universal. Perbedaannya bukan pada perilakunya, tapi pada kapasitas jaringan tersebut. Jaringan keluarga mampu tentu punya sumber daya finansial lebih besar. Masuk akal. Jadi bukan soal mentalitas atau perilaku, ini murni soal ketersediaan sumber daya. Tepat. Laporan itu juga bilang kalau anak-anak itu bukan penerima pasif. Mereka sangat aktif. Aktif bagaimana? Mereka itu negosiator ulung. Mereka negosiasi dengan orang tua, menabung, menawarkan bantuan di rumah untuk dapat imbalan. Banyak sekali strateginya. Tapi ada satu temuan yang bagi saya sangat menyentuh. Apa itu? Anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi sulit seringkali sengaja tidak meminta sesuatu yang mereka inginkan. Loh, kenapa begitu? Karena mereka tahu orang tua mereka akan stres jika tidak bisa memenuhinya. Jadi, untuk melindungi perasaan orang tua, mereka menahan keinginan. Ya ampun, itu benar-benar membalikan narasi ya. Mereka secara aktif berusaha mengurangi beban mental orang tua mereka. Betul, tingkat kedewasaan dan empati yang luar biasa. Jadi kalau strateginya sama, perilakunya sama, lalu apa yang sebenarnya membedakan mereka? Nah, laporan ini juga punya data survei untuk menjawab itu. Hasilnya sangat jelas, tidak ada perbedaan signifikan secara statistik dalam cara anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi mencoba mendapatkan sesuatu. Perilakunya sama. Lalu bedanya di mana? Yang berbeda adalah kendala dan hasilnya. Bisa kasih contoh yang lebih konkret? Tentu, bayangkan dua anak, sama-sama ingin punya ponsel. Anak dari keluarga mampu mungkin akan negosiasi dengan orang tuanya untuk dapat iPhone model terbaru. Oke. Anak dari keluarga kurang mampu mungkin melakukan negosiasi yang sama persis, tapi tujuannya untuk mendapatkan ponsel bekas yang masih layak pakai. Keduanya sama-sama bernegosiasi, sama-sama punya strategi. Tapi hasilnya beda jauh. Satunya dapat ponsel canggih, satunya mungkin dapat ponsel bekas atau bahkan tidak dapat sama sekali. Tepat sekali. Ini bukan soal karakter atau motivasi, tapi murni soal kesempatan dan titik awal yang berbeda. Pemahaman ini rasanya mengubah segalanya. Betul. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan besar dari catatan kuliah Dr. Oluwase Hamop. Kalau begitu, apa sebenarnya penyebab kemiskinan? Nah, iya. Kalau perilakunya sama, berarti menyalahkan individu itu nggak pas dong. Jadi apa penjelasannya? Secara umum ada dua kubu penjelasan. Kubu pertama adalah penjelasan individual atau patologis. Sederhananya, pandangan ini menyalahkan si miskin itu sendiri. Dianggap malas gitu ya? Dianggap malas, tidak punya motivasi, atau membuat pilihan hidup yang buruk. Dan kebijakan yang lahir dari cara pandang ini biasanya bersifat menghukum ya. Saya ingat di catatan kuliah itu ada contoh poster kampanye. Mari kita potong tunjangan bagi mereka yang menolak bekerja. Itu kan cerminan langsung dari pemikiran ini. Tepat sekali. Sekarang mari kita lihat kubu kedua, penjelasan struktural. Pandangan ini sama sekali berbeda. Ia tidak melihat ke dalam individu, tapi keluar, ke sistem. Ke sistem ekonomi dan sosial? Betul. Menurut pandangan ini, kemiskinan diciptakan dan dilanggengkan oleh struktur masyarakat yang tidak adil atau oleh kegagalan kebijakan pemerintah.
Kemiskinan dilihat sebagai kegagalan sistemik. Apakah ada contoh nyata dari kegagalan kebijakan yang menciptakan kemiskinan ini? Ada, dan catatan kuliah itu memberikan contoh yang sangat kuat dari Inggris, yaitu kebijakan pajak kamar tidur atau bedroom tax. Pajak kamar tidur. Iya. Secara teori tujuannya logis, mengatasi kekurangan perumahan sosial dengan mengenakan pajak pada penghuni yang punya kamar cadangan, dengan harapan mereka pindah ke rumah yang lebih kecil. Oke, niatnya supaya rumah yang lebih besar bisa diisi oleh keluarga yang lebih besar juga. Masuk akal. Tapi praktiknya bagaimana? Praktiknya menjadi bencana. Masalah utamanya tidak ada rumah yang lebih kecil untuk mereka pindah. Stoknya tidak ada. Jadi mereka terjebak. Terjebak. Akibatnya, orang yang sudah hidup dari tunjangan minim dipaksa membayar pajak ekstra untuk kamar yang tidak bisa mereka tinggalkan. Kebijakan ini sukses membuat orang miskin menjadi semakin miskin. Jadi niatnya baik, tapi karena tidak melihat realita di lapangan, kebijakannya malah menyusahkan orang yang seharusnya dibantu. Kacau juga ya? Betul. Dan contoh lainnya yang disebut adalah bagaimana kebijakan penghematan anggaran atau austerity di Inggris, atau program penyesuaian struktural IMF di Nigeria, secara langsung menyebabkan lonjakan angka kemiskinan. Ini membuktikan kemiskinan seringkali bukan kondisi alami, melainkan produk dari sebuah pilihan kebijakan. Jadi setelah kita bedah semua ini, rasanya gambaran saya jadi jauh lebih jernih. Pertama, kemiskinan itu bukan sekedar angka. Ini soal martabat, kesempatan, dan perasaan tersisih. Benar. Kedua, studi Young Lives menunjukkan ada kemajuan, tapi ketidaksetaraan masih jadi PR besar. Gelombang pasang itu belum mengangkat semua perahu. Masih banyak yang tertinggal. Dan mungkin yang paling menampar buat saya adalah temuan dari Fair Shares and Families. Narasi bahwa keluarga miskin itu punya mentalitas atau perilaku yang berbeda, itu ternyata cuma mitos. Hanya mitos. Perbedaan utamanya bukan di kepala mereka, tapi di isi dompet dan kesempatan yang ada di depan mereka. Saya setuju. Dan ada satu pemikiran penutup yang provokatif dari studi Young Lives yang mungkin bisa Anda renungkan. Studi ini menekankan konsep rentetan perkembangan atau developmental cascade. Oke, apa itu? Artinya, apa yang terjadi pada satu tahap kehidupan akan sangat mempengaruhi tahap berikutnya. Kita semua tahu investasi pada anak usia dini itu penting, tapi studi ini membuktikan bahwa itu saja tidak cukup. Maksudnya? Jadi kesempatan tidak berhenti di usia 5 tahun. Sama sekali tidak. Studi ini menemukan bahwa masa remaja adalah apa yang mereka sebut sebagai jendela kritis kedua untuk intervensi. Jendela kritis kedua. Ini adalah masa di mana dukungan dalam pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja bisa mengubah arah hidup seorang anak secara drastis, bahkan jika masa kecilnya sulit. Oke, itu poin yang sangat penting. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir untuk Anda pikirkan. Jika kita menerima bukti dari semua sumber ini, bahwa perilaku dan strategi keluarga kaya maupun miskin itu pada dasarnya serupa, apa implikasinya bagi arah kebijakan kita? Maksudnya? Daripada menghabiskan energi untuk mencoba memperbaiki perilaku keluarga miskin, apa yang akan terjadi jika kita sepenuhnya fokus pada satu hal, memastikan semua anak punya akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan, tidak hanya di masa kanak-kanak, tapi juga terus berlanjut hingga tahun-tahun krusial di masa remaja mereka. Mungkin jika fokus kita ke sana, akan lebih banyak perahu yang akhirnya benar-benar terangkat oleh gelombang pasang itu?